Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik Jumat 23 Juni 2023 pada hari biasa pekan ke-11. Injil yang akan kita renungkan hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 19 sampai 23. Mari kita dengarkan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, seperti biasa, seperti yang biasa juga kita dengarkan dalam teks-teks lain, Yesus menggunakan hal-hal yang ada di sekitar kita sebagai bahan, sebagai alat peraga atau instrumen untuk menyampaikan pesannya pada kita. Misalnya tentang gandum dan ilalang, tentang pokok dan ranting, tentang domba dan penggembalanya, tentang benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, atau benih yang jatuh di tanah yang subur. Semuanya ini ada di sekitar kita dan dengan gampang kita pahami. Dalam pengajarannya hari ini lewat Injil, bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan, ia menggunakan harta sebagai instrumen untuk menyampaikan pengajarannya kepada kita. Harta bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Kita biasa mendengarnya dan mengenalnya. Harta adalah sesuatu yang bernilai, seperti emas, rumah, sepeda motor, mobil, tanah, uang, dan lain-lain. Yesus berkata, "Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Hal ini sangat biasa dan logis dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita membeli emas yang banyak, rumah mewah, mobil mewah, tanah, kebun, atau harta berharga lainnya, pikiran dan hati kita sering terarah dan tinggal di sana pada harta tersebut. Misalnya kita bertanya dalam hati, di mana emas ini akan kusimpan? Apakah rumah itu akan kemalingan? Akan ada pencuri? Apakah mobil yang kubeli itu tergores atau tidak? Apakah uang saya itu aman, tidak diambil oleh pencuri? Pikiran kita terarah ke harta tersebut, meski kita sedang mengerjakan pekerjaan lain. Hal ini akan membuat energi konsentrasi kita menjadi terganggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Hati dan pikiran kita melekat pada harta tersebut. Jangan salah paham. Meski saya mengatakan demikian dan Injil mengatakan di mana hartamu berada, di situ hatimu berada, bukan berarti bahwa Tuhan Yesus dan gereja melarang kita untuk memiliki harta. Tidak, itu salah. Semuanya itu baik adanya. Harta itu baik adanya dan sangat menolong kita. Hanya saja yang perlu diawaskan adalah jangan sampai mata, hati, pikiran, konsentrasi kita selalu melekat pada harta tersebut. Sebab jika demikian, maka akan sangat besar risikonya. Mengapa saya katakan besar risikonya? Karena harta itu tidak abadi, bisa dimakan ngengat, dicuri oleh pencuri. Dan kalau itu terjadi, apa yang akan terjadi dengan hidup kita? Apa yang terjadi dengan nyawa kita? Apa yang terjadi dengan iman kita? Kalau mata, hati, dan pikiran kita telah melekat pada harta yang tidak abadi itu. Semua harta di bumi tidak ada yang abadi dan tidak bisa dibawa mati.
Siapa yang bisa menjamin bahwa emas kita tidak dicuri orang? Siapa yang bisa pastikan bahwa mobil kita tidak akan tergores, tidak akan dicuri orang, tidak akan lecet? Siapa yang bisa menjamin bahwa tanah kita tidak digarap orang, bahwa hasilnya akan melimpah? Siapa yang bisa menjamin bahwa rumah mewah kita akan aman dari maling, kebakaran dan gempa bumi? Tidak ada yang abadi. Harta di bumi tidak ada yang abadi. Dan karena itulah Yesus mengawaskan kita agar kita tidak melekat pada harta yang tidak abadi itu. Tuhan bersabda hari ini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, harta itu baiknya membuat kita bahagia, bukan malah membuat kita susah, konsentrasi kita terganggu, hidup kita tidak tenang. Harta itu benar-benar menjadi milik kita jika kita tidak terikat dengannya dan kita sanggup berbagi pada orang lain dari harta kita itu. Orang yang bahagia dengan hartanya adalah orang yang sanggup berbagi dari hartanya sendiri, sebab tidak ada orang yang sanggup berbagi kalau itu bukan hartanya sendiri. Sanggup berbagi dari yang kita miliki adalah kebahagiaan sejati, dan itulah harta yang tidak bisa dicuri oleh pencuri, yang tidak dimakan oleh karat, oleh nengat. Orientasi kita adalah amal baik. Itulah harta yang paling berharga, yang tidak pernah dicuri, yang tidak pernah diambil daripada kita. Amal baik yang kita lakukan pada orang lain adalah harta yang sedang kita tabung di surga. Sebab itu kita lakukan untuk Tuhan. Tuhan pernah berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itu berarti Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, yang kita lakukan pada orang-orang yang hina, amal baik, tindakan baik yang kita perbuat itu kita perbuat untuk Tuhan, dan itu menjadi harta kita yang paling berharga, yang tidak pernah bisa diambil daripada kita. Harta di surga adalah amal baik, perbuatan baik, tindakan baik yang tidak akan pernah hilang atau dicuri orang daripada kita. Semoga Tuhan memberkati kita semua.